Jangan berharap uangnya kembali lagi utuh seperti yang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Rivaldi Diki. Untuk pembahasan kali ini saya sedikit ingin meluruskan atau memberikan sedikit penjelasan tentang bagaimana cara kerja asuransi itu yang benar. Dalam artian di sini, mengapa di luaran sana banyak sekali kalian-kalian atau orang-orang atau masyarakat atau nasabah asuransi itu sendiri merasa rugi telah ikut asuransi. Kemarin saya sedikit miris baca beberapa postingan yang ada di sosial media. Mereka beranggapan bahwa ketika mereka ikut asuransi, lalu dia tahu uangnya bagaimana, dia selalu merasa kecewa dan merasa ditipu oleh asuransi. Jadi sebenarnya seperti ini teman-teman. Yang pertama itu kalian harus tahu dulu bagaimana cara kerja asuransi itu yang benar. Sebelum kalian membeli asuransi, kalian harus tanya sedetail mungkin kepada agen atau petugas asuransi tersebut. Kenapa? Agar kalian nanti di kemudian hari, kalian tidak merasa kecewa atau merasa tertipu oleh asuransi. Karena teman-teman di sini, saya jelaskan sekali lagi, asuransi itu bukan merupakan suatu tabungan. Bukan merupakan suatu simpanan seperti di salah satu perbankan. Nah, asuransi itu sendiri merupakan suatu biaya. Yang namanya biaya, teman-teman atau kalian harus mengeluarkan uang yang harus kalian bayar. Saya contohkan simpel. Jika teman-teman membeli suatu helm, tapi teman-teman tidak merasa, tidak kecelakaan, apakah teman-teman merasa rugi untuk membeli helm? Itu kalau helm. Sama halnya dengan payung. Ketika teman-teman membeli payung, apakah teman-teman merasa rugi ketika tidak sedang musim hujan? Rugi nih, saya beli payung karena tidak saya pakai, kan enggak teman-teman. Sama halnya dengan asuransi. Saya contohkan asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan itu kenapa? Teman-teman membeli suatu produk asuransi kesehatan dari sebuah perusahaan. Nah, tentunya di sini teman-teman kan membayar yang namanya premi di setiap bulannya. Di setiap bulan teman-teman membayar premi itu bukan berarti teman-teman itu di sana itu menabung atau menyimpan uang, bukan. Jadi teman-teman, yang namanya membeli asuransi itu, yang namanya itu ya biaya. Jadi ketika teman-teman tidak menggunakan asuransi tersebut, jangan berharap uangnya kembali lagi utuh seperti yang teman-teman setorkan. Kenapa kok tidak kembali utuh teman-teman? Yang di sini harus teman-teman tekankan ya. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Yang teman-teman harus tekankan, yang pertama, di dalam sebuah asuransi itu, entah asuransi jiwa, kesehatan, dan lain-lain, itu ada beberapa biaya yang kalian harus keluarkan di setiap tahun. Ada yang namanya biaya akuisisi, biaya administrasi, namanya biaya asuransi. Nah, jadi teman-teman di sini, jadi untuk biaya akuisisi itu sendiri di setiap perusahaan asuransi itu mungkin beda-beda. Nah, tapi biaya asuransi, biaya akuisisi, dan biaya administrasi itu sendiri itu merupakan biaya yang diambil dari premi yang kalian bayar di setiap bulan. Nah, nanti diakumulasikan setiap tahun, nanti langsung ditarik sebagai biaya akuisisi, biaya asuransi, dan biaya administrasi. Untuk apa biaya-biaya itu tadi? Saya contohkan satu hal, biaya asuransi. Jadi seperti ini teman-teman. Ketika kalian ikut satu produk asuransi, nah teman-teman sekarang bulan 8 nih, saya contohkan saya ikut bulan 8, lalu teman-teman terjadi resiko sakit di bulan kedua. Sedangkan teman-teman, misalkan saya contohkan ikut premi 500.000, lalu di bulan depannya teman-teman masuk rumah sakit dan dirawat dan membutuhkan biaya kurang lebih 50 juta, misalkan saya contohkan 50 juta, itu bakalan dibayar teman-teman, karena ada biaya-biaya yang teman-teman sudah bayarkan di setiap bulannya sebelumnya itu tadi. Nah, di sini fungsinya biaya-biaya itu tadi diambil oleh perusahaan asuransi
bukan berarti perusahaan asuransi itu mengambil tanpa sepengetahuan nasabah, bukan. Jadi teman-teman di sini saya tegaskan sekali lagi, jika kalian ingin membeli asuransi, lebih detail untuk bertanya kepada petugas atau agennya. Karena apa? Karena teman-teman, kalau misalkan teman-teman kurang detail, kurang kurang cermat dalam memilih asuransi, sampai kapanpun asuransi itu tidak akan dinilai baik. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman paham jalan mainnya gimana, asuransi itu seperti apa, tidak ada orang yang rugi karena beli asuransi. Sebenarnya seperti itu. Karena apa? Karena asuransi itu sebuah perlindungan yang sebenarnya kalian butuhkan. Kita hidup di dunia ini dikelilingi oleh banyak sekali hal-hal yang hal-hal yang hampir mirip dengan asuransi. Saya contohkan tadi helm. Lalu kedua ada payung, jas hujan, ada pagar rumah, ada kunci motor, entah kunci rumah, entah apapun, ada masih gembok, ada teralis, ada kamera CCTV. Nah, barang-barang itu tadi kalian beli, kalian gunakan, ditaruh di rumah, itu fungsinya untuk apa? Coba kalian pikir sekali lagi. Kalian beli pagar, fungsinya selain untuk mempercantik rumah, memperindah rumah, fungsinya untuk apa? Dan pagar sendiri pun itu digembok. Jika kalian sudah beli pagar tinggi, masih digembok, masih dikasih security mungkin, tapi kalian tidak kemalingan atau tidak kerampokan. Nah, apa kalian merasa rugi membayar security, membeli pagar, membeli gembok itu tadi? Apa kalian merasa rugi? Tentunya tidak. Karena kalian membayar 3 hal itu tadi untuk jaga-jaga saja, sama halnya dengan asuransi. Nah, untuk itu teman-teman, saya tegaskan sekali lagi, ayo kita saling sharing dan diskusi bagaimana kalian bisa mendapatkan perlindungan asuransi atau produk asuransi itu yang baik dan benar. Karena apa? Karena banyak sekali di luar sana yang mungkin banyak orang yang masih beranggapan asuransi itu merupakan tabungan, merupakan suatu ya sama halnya kita naruh uang, kita dapat manfaat asuransi. Nah, itu sebenarnya nggak bisa seperti itu teman-teman. Karena apa? Karena ada biaya-biaya yang tadi itu biaya yang bisa digunakan untuk beberapa hal ketika terjadi resiko terhadap nasabah. Nah, jadi teman-teman, di sini saya tegaskan sekali lagi untuk kalian semuanya, jika ingin membeli asuransi, kalian harus bisa mencermati apa produknya, bagaimana cara kerjanya di semua perusahaan asuransi ya. Bagaimana cara kerjanya, lalu apa sistemnya, atau apapun itu ya, apapun itu. Nah, jadi teman-teman di sini, jika kalian ingin membeli asuransi, saya sarankan harus benar-benar cermat dan harus benar-benar cerdas lah ya, cerdas memilih perusahaan dan produk asuransi itu sendiri. Karena saya sebagai agen asuransi juga merasa sangat miris ketika ada orang yang sudah ikut berpuluh-puluh juta atau bahkan ratusan juta dan akhirnya ke belakangnya kecewa. Sedangkan sebenarnya itu suatu perlindungan itu sangat-sangat dibutuhkan untuk masa depan kita semua. Oke teman-teman, mungkin sharing kali ini sampai di sini saja. Jika ada yang kurang jelas atau ingin berdiskusi tentang asuransi, silahkan komentar di bawah. Buat kalian yang sudah nonton ini, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Rival Diki agar kalian tetap mendapatkan informasi-informasi yang menarik dan bermanfaat dari saya. Dan jangan lupa silahkan share video ini ke semuanya agar masyarakat tahu bagaimana cara kerja asuransi itu yang benar dan tepat. Agar kalian semua dan masyarakat lainnya tidak merasa dirugikan oleh beberapa atau banyak sekali perusahaan asuransi. Karena pada dasarnya asuransi itu sendiri sangat-sangatlah penting untuk masa depan keluarga kita semua. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.